Halo, selamat pagi saudara. Selamat datang di Zona Hijau Kompas Bisnis bersama saya Maido Pelfrina. Dengan rencana relokasi pabrik ini ada 3 saham emiten pengembang kawasan yang ada di kawasan industri yang serempak menguat sejak awal tahun. Nah, kenaikan saham emiten ini terjadi sejak awal tahun. Nah, kenaikan saham emiten ini terjadi hampir bersamaan dengan kabar adanya relokasi 143 perusahaan dari sejumlah negara ke Indonesia. Nah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengklaim ada lebih dari 100 perusahaan asing yang berencana untuk membangun pabrik di Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 dianggap sudah memberikan pelajaran bahwa rantai pasok barang tidak dapat terpusat di satu negara karena sebenarnya terlalu berisiko. Mengutip data dari BKPM, ada 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok. Potensi penyerapan tenaga kerja di rencana relokasi pabrik ini diperkirakan lebih dari 300.000 orang. Nah, dengan rencana relokasi pabrik ini ada 3 saham emiten pengembang kawasan industri yang serempak menguat sejak awal tahun. Nah, kenaikan saham emiten ini terjadi hampir bersamaan dengan kabar adanya relokasi 143 perusahaan dari sejumlah negara masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana prospek saham perusahaan pemilik lokasi industri? Kompas Bisnis pagi hari ini sudah tersambung dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Mas Alfred. Selamat pagi, Mbak. Mas Alfred, Bekasi Fajar Industrial Estate, Surya Semesta Internusa, kemudian juga ada kawasan industri Jababeka. 3 saham ini menguat. Apa analisis Anda jika mengacu ke informasi adanya relokasi pabrik? Ya, kalau kita lihat memang dampak penguatannya relatif cukup signifikan ya dalam 3 bulan terakhir saham-saham atau emiten-emiten yang berbasis lahan industri ini memang kenaikannya cukup tinggi dan memang kalau kita lihat faktornya drive dari sentimen positif adanya wacana tadi bicara masalah potensi relokasi perusahaan luar ke Indonesia dan tentu ini akan meningkatkan permintaan lahan dan kita tahu bahwa domainnya sudah pasti ini bicara masalah lahan industri. Jadi sentimennya memang lebih kepada ke sana. Cuma tadi sampai kita lihat memang sampai di first half dari sisi emiten-emiten yang punya core bisnis lahan industri ya, khusus untuk lahan industri kita juga sudah lihat bahwa di semester pertama ini ada kenaikan kurang lebih sekitar 38% secara keseluruhan untuk penjualan lahan industri untuk ada kurang lebih yang kita hitung ada sekitar 6 emiten yang penjualan lahan industrinya sudah naik 38%. Jadi relatif kita lihat memang dengan adanya statement pemerintah itu tentang adanya potensi relokasi pabrik 140-an dengan nilai yang juga cukup tinggi tentu ini akan memberikan sentimen positif dan ini membuat ekspektasi pasar terhadap prospek lahan industri jadi semakin baik dan itu yang mungkin mendorong tadi bahwa retail juga mendominasi tadi pembelian saham-saham di sektor ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas Alfred, apakah nantinya kenaikan saham-saham ini bisa secara jangka panjang begitu? Ya, kalau kita lihat jangka panjang kembali lagi nanti akan dibuktikan oleh tadi performanya. Jadi kalau sampai sejauh ini kita lihat memang dari beberapa relokasi yang sudah terjadi ya, memang tidak banyak yang menyentuh lahan yang dimiliki oleh emiten-emiten kita, lahan industri yang dimiliki emiten-emiten kita. Jadi kalau ditanya seberapa dampaknya, ya nanti akan kita lihat apakah memang tadi bahwa lahan-lahan yang dimiliki oleh emiten-emiten yang sudah perusahaan yang sudah listing ini menjadi tempat juga atau memang menjadi meningkat penjualannya dengan adanya relokasi ini. Karena kalau kita lihat Indonesia itu punya kawasan industri yang cukup banyak dan cukup tersebar. Jadi tinggal nanti kita lihat mana yang memang betul-betul diminati oleh investor tersebut atau foreign investor. Jadi tinggal menunggu itu. Karena kalau kita lihat bahwa sampai di semester pertama kenaikan yang terjadi juga bukan banyak disumbang oleh faktor relokasi sebenarnya. Apa saja, Nah, Mas? jadi kalau kita lihat bahwa memang sepanjang semester ini seperti misalnya kita lihat bahwa dengan kondisi PSBB
peningkatan bisnis e-commerce itu memang cukup booming ya, sehingga kalau kita lihat beberapa perusahaan logistik banyak melakukan expand, dan salah satunya expand mereka tadi untuk penambahan lahan. Jadi kalau kita lihat permintaannya banyak dari sana. Begitu juga tadi bicara masalah pusat data atau data center. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang bergerak bidang di data center yang luar juga melakukan ekspansi mengingat tingginya bisnis mereka di Indonesia dengan membuka lahan. Jadi kalau kita lihat drive-nya sampai sejauh ini masih didominasi oleh tadi e-commerce dan juga data center. Sementara kalau kita lihat tentang relokasi ini memang belum terlihat. Jadi kalau kita lihat juga catatan 2018-2019 juga menunjukkan bahwa memang belum ada sama sekali yang masuk ke kita. Bahkan kalau kita yang terakhir ngelihat ada 80 perusahaan Jepang yang relokasi, ternyata satu pun belum masuk ke Indonesia. Artinya bahwa ini juga harus dilihat juga oleh investor, karena tadi bahwa ketika ada statement ada potensi 140-an yang akan merelokasi ke Indonesia, bahwa ini masih potensi. Karena Potensi tadi kita jadi masih jauh. Jauh bisa dibilang, bisa dikatakan seperti itu. Karena artinya kita punya kompetitor. Kita di ASEAN ada Vietnam, ada Thailand yang notabene memang menjadi bisa dibilang secara historis menjadi tempat tujuan relokasi beberapa perusahaan China pasca adanya perang dagang kemarin di 2019. Mas Alfred, tadi kan Anda juga sempat mengatakan kawasan industri kita sebenarnya banyak dan juga tersebar. Nah, salah satu yang sedang ramai dipromosikan adalah di Kendal, Jawa Tengah nih, Mas. Provinsi ini sekaligus juga sedang jadi primadona lokasi investasi. Nah, apakah saham perusahaan pemilik lahan di sana otomatis berprospek bagus, Mas Alfred? Ya, kalau bicara masalah strategis, Kendal juga termasuk yang cukup strategis ya, karena di sini ada pelabuhan dekat dengan dengan pelabuhan, sehingga kita lihat juga proses infrastruktur logistiknya juga cukup bagus ke depannya. Kalau bilang berprospek, memang berprospek. Bahkan beberapa lahan industri, kawasan industri yang kita miliki juga punya prospek yang cukup bagus, seperti misalnya Subang dan sebagainya. Tapi kembali lagi memang tadi bahwa ini bukan bicara pada nilai strategisnya ya. Saya ambil contoh pertimbangannya adalah bicara masalah produktivitas kerjanya, biaya logistik. Kita masih kategori yang cukup tinggi di negara ASEAN. Jadi kalau hanya mengandalkan strategis, tentu tadi ini tidak cukup. Ini terbukti dengan tadi 1-2 tahun terakhir kita bisa melihat historisnya bagaimana minat asing untuk membuka pabrik di Indonesia, khususnya dari investor luar. Jadi kalau bicara strategis ya sangat strategis, apalagi tadi pemerintah dalam 5 tahun ini menggenjot infrastruktur ya. Tapi kembali lagi tadi bicara masalah seperti produktivitas, biaya logistik, itu tentu menjadi pertimbangan juga. Nah, Mas Alfred, ada masalah lagi. Masalahnya adalah saham-saham pemilik kawasan industri ini kan harganya di bawah 500 nih alias gope nih, Mas. Harga saham-saham di bawah 200 kan sebenarnya mudah digoreng, modalnya nggak perlu besar-besaran untuk menggerakkan. Nah, satu lot saja hanya 20.000. Ini gimana, Mas? Ya, tadi memang secara rasional ekspektasi positif itu wajar terbangun ketika ada pemberitaan bicara masalah relokasi 140 ke Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah demand yang cukup besar terhadap lahan industri. Tapi kembali lagi bahwa investor harus mencermati bahwa apakah ini memang langsung terimplementasi terhadap performa keuangan emiten-emiten lahan industri kita. Jadi konteksnya kalau kita lihat kenaikannya memang banyak didrive oleh retail. Jadi ini yang memang perlu disikapi lagi oleh investor kita, mencermati lagi. Karena kalau dari sisi valuasi juga kita lihat bahwa masih relatif cukup tinggi valuasi saham-saham di sektor lahan industri kalau di-compare dengan peers-nya di luar ya, khususnya emiten-emiten lahan industri di Thailand. Jadi itu juga perlu diperhatikan oleh investor karena tadi bicara masih potensi, jadi belum ada semacam kontrak atau seperti realisasi yang memang sebenarnya itu yang betul-betul bisa menjadi katalis kuat untuk jangka panjang. Nah, kemudian saham-saham untuk lapis kedua ini bagaimana kalau tidak ada penggeraknya, Mas Alfred? Kalau tidak ada realisasi gimana, Mas? Ya, artinya kalau tidak ada realisasi ya tadi bahwa kemungkinan sentimen itu lambat laun akan berkurang. Artinya bahwa kalau kita lihat ini lebih kepada retail kebanyakan punya karakteristik investor yang short term dan middle term. Jadi kemungkinan begitu nanti ternyata imbasnya tidak terlihat kepada performa keuangan, maka
kemungkinan akan terjadi penurunan. Turun. Dan ini yang tadi perlu disikapi juga oleh investor kita, khususnya dari investor retail. Jadi tidak cepat terbuai dengan pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya masih dalam bentuk potensi, masih dalam bentuk ekspektasi. Apresiasinya menurut kita sudah terlalu tinggi ya kalau kita lihat tadi performa emiten-emiten lahan industri dalam 3 bulan terakhir. Nah, kita sekarang kemudian bahas soal POWR nih. Bagaimana dengan saham Cikarang Listrindo atau POWR, satu-satunya perusahaan penyedia listrik di kawasan industri, Mas? Ya, sebenarnya kalau untuk penyedia listrik ada juga emiten Kija ya. Mereka juga punya bisnis untuk penyedia listrik untuk kawasan industri. Kalau kita lihat memang bisnisnya relatif cukup kuat, resilience, karena memang tadi bicara masalah kebutuhan listrik. Cuma memang kalau kita lihat di semester pertama ini dari performa keuangan Kija ataupun misalnya Power, memang terlihat penurunan karena kita lihat aktivitas bisnis juga di kawasan industri mengalami penurunan. Tapi so far kalau kita lihat dari sisi karakteristik bisnisnya, ini bisnis yang cukup baik karena mereka punya kontrak jangka panjang, mereka punya pendapatan yang sifatnya bisa dibilang cukup smooth karena tadi ini bicara masalah tarif listrik tidak dipengaruhi oleh faktor yang cukup banyak. Yang ketiga terakhir bahwa dalam 1 tahun terakhir mereka diuntungkan dengan penurunan harga komoditi. Karena kalau kita lihat beberapa emiten yang punya bisnis pembangkit listrik tadi seperti POWR dan juga Kija, mereka banyak menggunakan tadi bahan bakar seperti batu bara dan gas yang memang notabene dalam 1 tahun terakhir ini memang turun untuk komoditinya. Jadi memang agak turun performanya di semester pertama, tapi kita masih melihat bahwa ini emiten yang cukup bagus ke depannya. Oke, terakhir Mas Alfred, ini bisa juga kita terapkan di reksadana kalau misalnya portofolio reksadana kita merupakan saham-saham industri, Mas? Gimana, Mbak? Ini kita juga bisa terapkan di reksadana kalau misalnya kita punya atau portofolio reksadana kita adalah saham-saham industri, bisa juga? Ya, artinya bahwa ini bicara masalah keputusan investasi. Tinggal pelaku keputusan investasi siapa, bisa retail, bisa juga institusi. Dan cuma memang kebanyakan kalau bicara institusi itu tentu tadi mereka akan melihat emiten-emiten yang punya kapitalisasi pasar marketnya besar atau punya likuiditas yang cukup solid. Dan memang tidak banyak ya kalau kita lihat emiten-emiten kawasan industri yang punya kapitalisasi pasar yang besar dan juga likuiditas yang cukup baik. Ya paling kita lihat seperti misalnya Deltama, Demak, DMAS, SSIA itu yang relatif punya kapitalisasi cukup bagus dan juga likuiditas cukup bagus sehingga potensi untuk institusi ke sana juga cukup besar. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Mas Alfred Nainggolan, Kepala Riset dari Pros Capital. Sehat selalu, Mas.